dan berada di satu lembaga yang mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan pula untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, panutan kita, yang merupakan teladan terbaik bagi kita orang tua di dalam memberikan pendidikan anak-anak kita, dan dia merupakan guru terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa, dan juga merupakan sahabat terbaik bagi sahabatnya, dan dia juga merupakan suami terbaik bagi keluarganya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa meniru dan mencontohnya dan mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita membicarakan satu tema yang sangat penting di dalam pendidikan, yaitu tentang peran kita sebagai orang tua di dalam mendidik generasi-generasi kita. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa banyak di antara orang tua yang merasa bahwa dia telah memberikan peran itu kepada anak-anaknya, tapi kemudian merekalah orang yang merusaknya karena memberikan segala bentuk fasilitas, memberikan segala sarana-sarana yang diikuti oleh anak-anaknya, dan dia merasa itulah salah satu bentuk kasih sayang, salah satu bentuk perhatian. Tapi ternyata itulah yang menjadi sebab utama kerusakan anak-anaknya. Dia mengatakan fasadul abna min qibalil aba, bahwa kerusakan anak itu adalah muncul dari siapa? Dari orang tua itu sendiri. Oleh itu ikhwafillah, kita akan melihat bagaimana peran yang semestinya kita lakukan dalam agama kita ini. Karena sesungguhnya anak-anak ini merupakan zina, perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Dan semua para anbiya, para nabi, para rasul, mereka menginginkan keturunan agar bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka. Kita lihat para anbiya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta di antaranya Nabi Zakaria alaihissalam. Dia meminta kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ada kerisauan dari dirinya, ya Allah, jangan engkau jadikan aku hidup sendirian tanpa keturunan. Itulah harapan yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keturunan, tapi saat Allah berikan kepada kita keturunan, terkadang kita tidak memiliki tanggung jawab yang baik terhadap anak yang Allah karuniakan kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan para anbiya yang lain juga minta kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa keinginan kita untuk memiliki keturunan. Namun apa yang mesti kita persiapkan, peran apa yang mesti kita berikan setelah mereka ini hadir di tengah kehidupan kita? Yang pertama, peran yang mesti diberikan oleh orang tua adalah menjaga fitrah daripada anak-anak kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mereka beriman kepada Allah, dalam keadaan mereka beragama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat apa yang dikatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ternyata di situ ada peran orang tua, peran ayah bundanya di dalam membuat kerusakan pada diri anak ini, yang menjadikan seorang anak menjadi Yahudi orang tuanya, yang menjadikan anak seorang Majusi Nasrani adalah orang tuanya. Maka di sinilah ikhwatul kiram rahimakumullah, kita sebagai orang tua, baik itu ayah maupun bunda, tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga fitrah yang Allah berikan padanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Tetaplah berada di atas fitrah Allah yang Allah berikan, Allah ciptakan manusia dengan fitrah itu. Maka tugas kita ikhwatul kiram adalah mengawal. Kalau kita lihat bagaimana para ulama menulis di antara hal-hal yang mesti kita lakukan, bahkan subhanallah, di antara tugas menjaga fitrah itu adalah di saat anak kita sudah mulai dia bisa bicara, maka hal yang pertama yang diajarkan adalah menyebut kalimat la ilaha illallah. Ibnu Abbas menyebutkan, bila mana anak kalian sudah mulai dia berbicara sepatah dua kata, maka hal yang pertama yang dihafalkan kepada anak kalimat la ilaha illallah. Bukan mengajarkan yang lain, bukan mengajarkan nama ayah, nama bundanya, bukan. Tapi yang pertama kali yang mesti ditalkinkan adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dengan demikian ikhwatul kiram, kita sebagai orang tua berusaha untuk mengawal sehingga anak ini tumbuh di atas fitrahnya, tumbuh di atas imannya, tumbuh di atas kebaikan-kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang tua, sebelum anak-anak kita memasuki lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, maka jadikan rumah itu sebagai sarana yang utuh, yang baik di dalam menumbuhkan fitrah itu. Jadikan sarana rumah yang merupakan lembaga pertama, lembaga utama dalam pendidikan anak-anak kita. Kalau di rumah anak kita belajar, siapa gurunya? Orang tuanya, ayahnya, ibunya. Itulah yang menanamkan kebaikan, keimanan, fitrah-fitrah yang telah dibawa oleh anak itu sendiri. Ikhwatul kiram rahimakumullah, ketika anak kita tumbuh mulai dari usia 0 sampai 2 tahun, maka pendidikan yang paling baik bagi putra kita, bagi putri kita adalah pendidikan dalam pangkuan sang bundanya. Pelukan dan ciuman yang hangat, perhatian. Anak tidak ditinggalkan dari pagi kemudian pulang sore, tapi kemudian anak ini mendapatkan sentuhan kasih sayang dari sang bundanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ini pendidikan yang mesti kita berikan, bahwa 0 sampai 2 tahun anak itu mendapatkan dekapan kasih sayang, mendapatkan ciuman, pelukan selama 2 tahun, dan itulah pendidikan di usia 0 sampai 2 tahun itu. Peran yang diberikan, peran kasih sayang, perhatian, pelukan dan ciuman. Masuk anak kita pada usia 3 sampai 6 tahun, maka di sini peran yang paling berat adalah orang tua. Ini yang kedua, menjadi sumber keteladanan bagi orang tua. Di samping kita menjaga fitrah, maka sebagai orang tua peran yang kedua adalah menjadi sumber keteladanan bagi anak-anaknya.
Di usia 3 sampai 6 tahun ikhwatal kiram, di dalam Islam disebut oleh para ulama bahwa itu usia yang sangat krusial, usia yang sangat daruri, dan pendidikan di usia itu bukanlah perintah, tetapi pendidikan di usia itu adalah perhatian, kasih sayang, serta qudwah hasanah. Anak di usia itu lebih mudah untuk mencontoh, meniru daripada mendengarkan perintah orang tua. Maka bisa kita bayangkan anak-anak kita di usia itu barangkali sudah masuk usia-usia sebelum SD-nya atau sebelum kutab, maka anak-anak kita barangkali menempuh pendidikan di TK besar atau TKA dan TKB-nya. Bayangkan, andaikan di usia itu anak-anak mendapatkan guru yang tidak sesuai dengan pemahaman agama kita, dia akan merusak anak kita. Maka saya katakan, bila mana di daerah kita ini ada lembaga-lembaga yang memperhatikan misalnya usia pra atau sebelum SD, maka jadikan tempat itu untuk menanamkan qudwah hasanah. Qudwah hasanah. Sehingga para ulama mengatakan anak-anak di usia itu anak yang sangat pintar meniru. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana qudwah hasanah ini dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi qudwah bagi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, bittu inda khalati yauman. Ketika itu ya Ibnu Abbas bermalam di bibinya Maimunah. Di tengah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Lalu kemudian mengambil air wudunya. Kemudian Nabi salat. Dan kemudian bangunlah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan dia mengambil air wudunya, berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah kiri. Fahawwalani, lalu kemudian Rasulullah SAW memindahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian contoh bagaimana Nabi SAW memanfaatkan malam hari dengan qiyam, dan itu dilakukan oleh Ibnu Abbas dan usianya masih kecil, menanamkan keteladanan, menanamkan uswah hasanah kepada anak-anak kita. Ikhwatul kiram rahimakumullah, keteladanan adalah kunci keberhasilan. Keteladanan adalah bagian terpenting dalam pendidikan. Bukan hanya para orang tua, kita semua orang tua yang berada di lembaga ini, mereka lah para guru. Sehingga banyak kita dapatkan nasihat-nasihat para ulama terhadap para pendidik, terhadap orang tua. Ada kaidah yang sering disampaikan di dalam pendidikan, banyak hal yang tidak disampaikan tapi tertanamkan, banyak hal yang tidak diucapkan tapi tertanamkan pada jiwa anak-anak kita. Dari mana mereka mengambil itu? Dari contoh yang dilihat dari orang tuanya, dari contoh yang dilihat dari guru-gurunya. Maka orang tua mesti menjadi tauladan yang baik bagi anaknya. Begitu juga para guru adalah menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya. Kita sering mendapatkan nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Hendaklah engkau para guru, hal yang pertama engkau lakukan sebelum memperbaiki anak-anakku adalah memperbaiki dirimu sendiri. Kenapa? Karena mata anak itu akan tertuju kepadamu. Yang baik menurut mereka adalah apa yang engkau lakukan, dan yang buruk menurut mereka adalah apa yang engkau tinggalkan. Bayangkan bila mana seorang guru atau seorang ayah tidak memiliki keteladanan ini, maka anak-anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua dan gurunya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, peran kita sebagai orang tua adalah menjaga fitrahnya. Peran kita sebagai orang tua menjadi sumber keteladanan sekecil apapun. Dan yang ketiga, peran kita sebagai orang tua adalah menjadi pendamping bagi anak-anak kita, menjadi guru bagi anak-anak kita. Mari kita lihat dalam sejarah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memperbaiki bagaimana anak-anak di zaman itu. Umar bin Abi Salamah, seorang anak kecil, dia berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hal yang terkecil diperhatikan oleh Rasulullah sebagai orang tua, sebagai keteladanan yang diambil. Ketika itu Umar bin Abi Salamah usia sangat kecil, dan di hadapannya ada hidangan makanan. Di saat itu Umar bin Abi Salamah tangannya melintas ke depan samping kiri kanan, melihat makanan sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan langsung pendampingan, pendidikan, memperbaiki adab seperti mana seharusnya kita di saat berada dalam hadapan makanan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya ghulam, samillah, wahai anak kecil, maka bacalah bismillah. Baca bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan makanan yang dekat dengan kamu. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW, hal yang paling kecil, ada masalah makan, masalah bagaimana kita menikmati hidangan disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka para ayah, para bunda, di antara hal yang mesti kita perhatikan saat kita mendidik adalah saat kita berada di atas, di hadapan hidangan makanan kita. Rasulullah SAW kita dapatkan bagaimana beliau menggunakan momen-momen ini di dalam memperbaiki akhlak, mendampingi anak-anak, kemudian mendidik mereka, mendidik adab. Yang kedua, menjadi pendamping bagi anak kita, menanamkan menanamkan ilmu di saat kita berada di atas kendaraan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia menceritakan tentang bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Abbas berada di gonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggunakan kesempatan berada di atas kendaraan itu bersama Ibnu Abbas, dia mengatakan, ya gulam, dipanggil, saya akan ajarkan satu kalimat kepada kamu. Apa kalimat yang diajarkan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Siapa yang tahu? Ketika itu kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Bayangkan kalimat yang luar biasa. Wahai anak, jaga Allah, nak. Allah akan menjagamu. Para ayah, kalimat-kalimat ini penting untuk kita sampaikan kepada putra-putri kita. Walaupun di saat mereka masih kecil, belum begitu paham dengan kalimat-kalimat, tapi sampaikan. Ibnu Abbas di usia-usia kutab, Ibnu Abbas masih kecil, di usia SD. Ihfazillah yahfazka. Lanjutnya, ihfazillah tajidu tujahaka. Jaga Allah, nak. Engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Bayangkan kalimat yang agung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalimat iman, sentuhan iman dari seorang ayah kepada putra-putrinya. Kalimat iman yang juga harus disentuh oleh para guru kepada murid-muridnya. Bukan sekadar perintah untuk menghafal murajaah, tapi anak ini perlu dihidupkan ruhinya. Anak ini disentuh dengan ruhinya, dibangkitkan semangat dia dari sisi keimanannya. Lalu, wa iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta-minta sama Allah, nak. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong sama Allah, nak. Bayangkan kalimat yang agung. Barangkali kita bingung kalimat apa yang harus kita sampaikan. Ambil kalimat Nabi ini, sampaikan kepada putra-putri kita. Nabi SAW menguatkan Ibnu Abbas melalui kalimatul iman. Diingatkan anak Ibnu Abbas ini dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diingatkan kepada Allah agar menjaga Allah. Wahai ananda, para tulabul ilm, antum di pondok ini, jagalah Allah, nak. Allah akan menjaga kalian. Jaga Allah, kalian akan dapatkan Allah di hadapan kalian. Jika kalian minta-minta sama Allah, nak. Jika kalian minta tolong sama Allah.
Kalimat yang luar biasa. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendampingi Umar bin Abi Salamah, dan juga begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dua keadaan ini. Di saat di meja makan, di saat di atas kendaraan, maka gunakan untuk menanamkan iman di hati putra-putri kita. Jadilah pendamping yang baik. Jadilah pendamping yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Orang tua yang selalu dirindukan di hatinya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Peran orang tua, selain dia sebagai penjaga, pengawal fitrah anak, menjadi sumber suri tauladan bagi anaknya, kemudian dia juga menjadi pendamping bagi putra-putrinya, mulai dari adab makan, minum, sampai masalah ibadah. Misalnya masalah ibadah, orang tua telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna sab'a sinin. Usia 7 tahun, usia perintah. Bahasa orang tua kepada anaknya perintahkan apa saja. Salat kamu nak. Di saat bulan puasa tiba, kamu berpuasa. Anak perempuannya keluar rumah pakai jilbab, tutup auratmu, dan seterusnya. Maka biasakan mempraktekkan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 7 tahun. Bahasa kita memerintahkan kepada mereka, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Berikan pukulan yang menunjukkan untuk mengoreksi, untuk memperbaiki perilaku anak-anak kita ketika mereka di usia 10 tahun. Dampingi mereka dalam ibadah. Dampingi anak-anak kita ke masjid. Ajak mereka. Bagaimana Imam Ahmad menceritakan seorang ibu yang luar biasa menyiapkan air wudu. Imam Ahmad di saat salat subuh menjelang subuh, dia telah bangun menyiapkan air wudu Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad berwudu, lalu kemudian diantaranya Imam Ahmad ke masjid. Imam Ahmad menceritakan kenangan indah dengan sang bunda. Kata Imam Ahmad, saya dimasukkan ke dalam abayanya di waktu subuh agar saya tidak merasakan dinginnya waktu pagi itu. Dan ibunya subhanallah menunggu sampai Imam Ahmad selesai salat. Kemudian dia menunggu sampai Imam Ahmad bisa belajar di waktu pagi. Pengorbanan yang luar biasa. Jadilah orang tua yang bisa dikenang oleh anak-anaknya dalam kebaikan-kebaikan. Apalagi masalah akidah. Ini paling pokok dalam urusan agama kita. Jadilah orang tua yang menjadi sumber orang-orang yang sumber kebaikan bagi putra-putrinya. Masalah akidah sebagai benteng yang kuat dan kokoh dalam rumah tangganya. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, kita mesti menjadi orang tua yang memiliki akidah yang benar terlebih dahulu, pemahaman agama yang utuh, memiliki pemahaman yang sahih. Maka kemudian ajarkan kepada putra-putri kita. Kemudian anak-anak ini didampingi dari sisi apa lagi? Dari sisi keilmuan. Subhanallah. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari nerakanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bagaimana caranya? Allimuhum wa'addibuhum. Ajarkan ilmu kepada anak kalian dan ajarkan, sampaikan adab, didik anak-anak kalian dengan adab. Itulah cara yang paling baik untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat para ulama bagaimana semangat menanamkan keilmuan pada keluarga mereka, pada putra-putri mereka. Imam Syafi'i, Masya Allah, dibawa oleh ibunya berpindah dari Syam ke kota Mekah. Perjalanan yang cukup jauh yang ditempuh olehnya agar tersambung dengan keluarga-keluarga ya ayahnya di kota Mekah. Seluruh masyayikh yang di kota Mekah diantarkan oleh sang bunda agar Imam Syafi'i kecil bisa belajar di sana. Setelah para ulama di kota Mekah selesai, nah kemudian sang bunda safar bersama putranya ke kota Madinah.
untuk bertemu kepada seorang alim di kota Madinah. Siapa dia? Imam siapa? Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Sampai di kota Madinah, Imam Syafi'i ingin ikut belajar bergabung bersama majelis Imam Malik. Masih duduk di sudut, belum bisa masuk karena di antara tabiat Imam Malik tidak menerima murid yang kecil usianya. Tetapi subhanallah, Imam Malik memanggil beliau dan mengatakan, "Madza turid? Apa yang kamu inginkan?" "Saya ingin duduk dalam majelismu." Kata Imam Malik, "Boleh, tapi syaratnya satu. Kamu hafalkan kitab Muwatta." Apa? Kitab apa itu? Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik itu sendiri. Kata Imam Syafi'i, boleh kalau kitab Muwatta sudah saya hafal. Sudah saya hafal. Disetorkan kepada Imam Malik. Lalu kemudian beliau diizinkan untuk duduk di majelisnya. Dan Imam Syafi'i menceritakan bagaimana perjuangan belajar menuntut ilmu. Masya Allah, dia menceritakan, di sana saya belajar menuntut ilmu, semua teman-teman saya membawa pena, membawa buku ke tempat yang mereka bisa menulis di hadapan para gurunya. Ketika itu aku membawa tulang belulang, membawa batu-batu yang akan aku tulis ilmu di sana. Anak-anak sekalian, antum fi ni'am, antum berada dalam kenikmatan. Buku tersedia, pena ada, semua ada. Maka tulislah ilmu itu. Tulis ilmu itu. Ikat dia dengan menulisnya. Ikat dia dengan menulisnya. Maka Imam Syafi'i menceritakan bagaimana kesulitan dia dari sisi ekonomi, tapi dia punya semangat belajar. Sang bunda mendampingi berangkat dari Mekah kota Madinah, menceritakan bagaimana perjalanan dia. Setelah diizinkan duduk di majelis Imam Malik, lalu semua orang menulis di kitab dan di buku-bukunya. Tapi Imam Syafi'i menulis di mana? Di mana? Di telapak tangannya dengan telunjuknya. Imam Malik marah. "Kenapa kamu tidak menulis?" Kata, "Saya tulis." "Mana yang kamu tulis?" "Wahai Imam, andaikan engkau menyuruh saya mengulangi perkataanmu sejak awal sampai terakhir, saya akan ulangi kalimat satu persatu." Masya Allah. Nah, kalau ingatannya tidak seperti Imam Syafi'i, maka ditulis, ilmunya ditulis. Ya. Maka kemudian Imam Syafi'i mengulangi kalimat gurunya tadi. Disitulah Imam Malik mengatakan, "Wallahi inni ra'aitu nuran fi qalbik." Aku melihat cahaya di hatimu, nak. Maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian para penuntut ilmu, ilmu itu adalah cahaya. Imam Syafi'i sendiri sebagai seorang penuntut ilmu yang kuat ingatannya, dia pernah merasakan juga dalam kehidupan betapa sulitnya menghafal itu, sehingga dia mengadu kepada gurunya. Siapa gurunya? Waqi'. Syakautu su'a hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma wa nurullah. Itulah bagaimana kondisi Imam Syafi'i, bagaimana perjuangan beliau, dan itu lahir dari perhatian siapa? Peran yang luar biasa dari siapa? Dari sang bundanya. Imam Malik yang luar biasa. Imam Malik, ibu-ibu yang luar biasa. Imam Malik sebelum berangkat menuntut ilmu, disiapkan oleh bundanya pakaiannya terbaiknya, disiapkan. Lalu setelah itu dia katakan, "Izhab ila Rabi'ah." Wahai Malik, wahai putraku, berangkat kamu kepada Rabi'ah, gurunya Rabi'ah Ar-Rai, guru Imam Malik. "Khudh min adabihi qabla ilmi." Ambilna adabnya sebelum ilmunya. Makanya dalam kaidah agama kita apa? Bahwa al-adab qabla al-ilm. Adab itu sebelum ilmu.
Adab itu adalah menjadi sesuatu yang utama dalam agama kita. Maka Imam Malik belajar, Imam Malik mengambil adab gurunya, dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak, bahwa kebutuhan kita terhadap adab yang lebih banyak terhadap kebutuhan kita terhadap ilmu itu sendiri. Saudara kiram rahimakumullah, beginilah kisah para ulama dalam belajar. Dan itu semua lahir dari mana? Lahir dari perhatian dan peran yang besar dari orang tua. Nasihat, perhatian. Hari ini misalnya, ketika kita memasukkan putra-putri kita ke lembaga ini, maka sebagai orang tua wajib memposisikan dirinya dengan lembaga ini sebagai mitra. Adalah mitra kita dalam pendidikan putra-putri kita. Kalau lembaga ini mitra, berarti kita harus menjaga komunikasi yang baik dengan lembaga ini. Berkomunikasi yang baik kepada guru putra-putri kita, kepada orang-orang yang punya tanggung jawab di sini. Kita punya tanggung jawab di dalam menjaga lembaga pendidikan ini. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahmukumullah, begitu juga dengan Imam Abu Hanifah dan para ulama-ulama yang lain. Bagaimana perhatian orang-orang zaman dahulu dalam adab. Lihat di dalam kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal, hadir dalam majelis beliau itu 5.000 orang. 5.000 orang yang hadir dalam majelis Imam Ahmad itu. Lalu yang menulis hanya 500 orang sebagai penuntut ilmu, sisanya mereka belajar dari adabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka anda sekalian, jaga adabnya nak, jaga lisannya. Ilmu mungkin bisa jadi banyak antum dapatkan, tapi dikhawatirkan bila mana antum tidak menghormati guru, keberkahan ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita para orang tua, kita jaga lisan, kita jaga sikap. Bila mana ada hal-hal yang perlu diskusikan dengan baik-baik dengan gurunya atau dengan orang-orang yang punya tanggung jawab di lembaga yang mulia ini. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Maka menjadi pendamping dalam hal yang paling terkecil, misalnya adab-adab makan, minum, dan juga adab-adab misalnya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, itu adab-adab. Sampaikan kita sebagai orang tua, mereka mendapatkan pendidikan itu, kemudian kita menjadi sumber keteladanan, kita pendamping bagi anak-anak kita. Dari sisi apa? Dari sisi kebiasaan, dari sisi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendampingi anak-anak kita. Dari apa? Dari misalnya pondasi-pondasi tauhid dan nilai-nilai keimanan yang mesti kita perhatikan. Menjadi apa lagi? Kita mendampingi orang anak-anak kita dari sisi keilmuan, sehingga mereka ya bersemangat di dalam belajar dan menuntut ilmu agama ini. Kita sebagai orang tua memberikan semangat, berikan contoh, berikan dorongan. Kalau anak-anak ini ya sedikit melepon nangis, ya biasalah. Tapi berikan dorongan, berikan doa-doa kita kepada mereka. Baik, azan Ustaz, kita dengarkan, insyaallah kita lanjutkan setelah azan.
Da'wat mustajabat. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh 3 orang ini mustajab adalah da'watul mazlum. Doa-doa orang yang terzalimi. Ketika orang yang terzalimi mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb," Allah akan kabulkan doanya. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang-orang yang sedang safar. Doanya mustajab insya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, da'watul walid. Doa orang tua kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya. Maka oleh karena itu ikhwatal kiram, para ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah harapan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin di saat kita berdoa kepada Allah, yakin Allah akan memberikan. Dan di antara doa yang mesti, yang senantiasa harus kita minta agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki anak dan keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana para anbiya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam agar Allah berikan kepadanya keturunan yang saleh. Siapa yang tahu doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Dia minta kepada Allah agar Allah berikan kepadanya keturunan yang saleh. Minta kepada Allah. Pra ini tidak boleh kita lupakan, ikhwatal kiram. Nabi Zakaria alaihissalam, apa doanya? Doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta kepada Allah azza wa jalla. Makanya kaum muslimin, jangan hanya minta anak, ya Allah berikan keturunan, tidak, tapi minta kepada Allah sifat keturunan yang kita inginkan itu. Dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Begitulah Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita. Dan para anbiya yang lain juga meminta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita sebagai umatnya. Kata Nabi apa? La tad'u ala anfusikum. Jangan kalian pernah mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan pernah mendoakan keburukan atas dirinya. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan doakan keburukan untuk harta kalian. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan pernah doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Seperti apapun keadaannya, kondisinya, barangkali kita sedih, barangkali kita ini terasa kecewa oleh sikap anak-anak kita, oleh putra-putri kita, sikap-sikap yang kita berharap dia tetap di pondok ini, bersabar membersamai Al-Quranul Karim, bersabar menyelesaikan Al-Quran dengan memperbaiki iman dan adab, menumbuhkan iman dan adab dalam dirinya. Tapi dia tidak bersabar, selalu doakan. Makanya orang tua di rumah doakan selalu dalam sujud panjangnya kepada Allah agar anaknya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan dalam sujud panjang kita, dalam munajat kita kepada Allah. Doakan putra-putri kita. Jangan luput mendoakan mereka, karena doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang tidak boleh luput oleh para guru. Para guru adalah orang tua mereka di sini. Tak boleh luput mendoakan santri-santrinya. Doakan santri-santrinya. Satu kalimat yang kita ajarkan kepada mereka, lalu kemudian mereka memahami dan mengamalkan, itu akan menjadi jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hal yang hilang hari ini dari sang guru. Saya sering sampaikan bahwa antum
para ustadz, para ustadzah. Menjadi guru bukan hanya di kelas, menjadi guru 24 jam, bukan hanya di kelas, bukan hanya di luar, tetapi dalam kehidupan sehari semalam antum adalah gurunya. Maka jangan luput mendoakan santri-santrinya, jangan luput mendoakan murid-muridnya. Dan inilah yang dilakukan oleh gurunya Muhammad Al-Fatih, mendoakan sang murid dalam sujud panjang. Dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan taufik kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ananda sekalian rahmati Allah, kalau kita sudah tahu betapa besarnya pengorbanan orang tua kita, mendidik kita, menafkahi kita, mencukupkan seluruh kebutuhan kita, maka rajin-rajinlah mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa kedua orang tua. Dalam sujud ananda minta sama Allah, dalam doanya, munajatnya minta sama Allah agar Allah berikan ampunan kepada kedua orang tuamu. Doakan mereka agar Allah berikan kesehatan, doakan mereka agar Allah berikan kemudahan dalam urusan mereka, Allah panjangkan usia mereka, Allah berkahi, Allah lapangkan rezeki mereka. Jangan lupa nak mendoakan orang tuamu. Begitu juga jangan lupa mendoakan gurumu. Doakan mereka yang telah mengajarkan satu huruf kepada kita kebaikan, karena itu adalah bentuk bakti kita kepada mereka, bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raghima anfi rajul, merugi orang. Apa? Siapa yang merugi? Adraka walidayh, yang bertemu dengan kedua orang tuanya, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, lam yudkhilahul jannah, dia tidak mampu menjadikan orang tuanya menjadi sebab untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tertunduk hina seorang laki-laki seperti ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka anda sekalian rahmati Allah, tunjukkan baktimu nak, dengan semangat belajar, menuntut ilmu, karena yang dipilihkan oleh orang tua kita tempat yang baik tidak ada tempat kecuali adalah orang-orang yang membersama Al-Quranul Karim. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat anda sekalian, antum yang diberikan kesempatan belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bi akharin. Allah angkat. Kalau antum ingin diangkat derajatnya oleh Allah, jadilah antum ahlul Quran. Ahlul Quran, Allah akan angkat derajatnya, Allah tinggikan, Allah muliakan, dan Allah rendahkan sebagian orang tanpa Al-Quranul Karim. Dulu 98 ketika saat di Jakarta, temu dengan kawan, ketika itu kami sama-sama di Bogor, ya, cerita pengalaman masing-masing, bagaimana, dari mana menghafal Quran. Kata dia, antum dari mana? Saya bilang, saya dari Riau. Saya tanyalah dia dari Jawa. Berceritalah kepada ustaz yang usianya lebih tua, ketika itu bagaimana pengalaman menghafal Quran, kemudian bagaimana dia mendapatkan yang tidak terbayang oleh dia. Di antara apa? Cerita yang barangkali, kata dia, ustaz, kendaraan mana yang paling mewah di Indonesia ini? Sudah saya naiki. Saya tidak punya, tapi karena Al-Quran yang saya miliki, saya diajak untuk menaiki kendaraan itu. Saya dijemput. Hotel mana yang paling mewah di Jakarta? Saya sudah nginap di sana. Itu satu sisi kehidupan dunia ini. Belum lagi di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala suruh antum baca, iqra warattil kama kunta taratil. Maka oleh itu ikhwafillah Allah, anda sekalian, ini kesempatan mahal. Jangan sia-siakan anda untuk, ya, jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan ini. Di saat antum seperti ini, ya, adalah usia-usia yang memang harus dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Jadilah orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim.
Jadi orang-orang yang kemudian membela Al-Quranul Karim, Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidhun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula lah yang menjaga. Kata para ulama, barang siapa yang menjadi Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga dia seperti mana Allah jaga Al-Quranul Karim. Oleh kerana itu ikhwafillah, sekali lagi bahwa peran yang penting di antara peran adalah kita mendoakan putra-putri kita. Dan ketika kita mendapatkan putra-putri kita di sini berbeda, maka berikan kepada mereka penghargaan sesuai dengan kemampuannya. Jangan pernah kita kecewa kepadanya karena dia tidak sampai seperti capaian temannya. Jangan. Karena masing-masing orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Menghafal Al-Quran adalah haibatun minallah, adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang dan tidak semua bisa dalam waktu yang singkat kemudian mutqin, tapi kemudian itu butuh waktu. Bagaimana proses, bagaimana ya waktu-waktu yang dilalui. Yang subhanallah ikhwatal kiram, maka kemuliaan antum dapatkan. Kemuliaan antum dapatkan. Ustaz belum pernah melihat orang yang ada padanya Al-Quran yang nganggur hidupnya. Dia akan berguna dan bermanfaat karena Al-Quran adalah kitab yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala pada yang keberkahan-keberkahan. Oleh itu ikhwafillah, doakan anak-anak kita, para guru doakan santri-santrinya, antum para tulabul ilm doakan orang tua yang berjuang. Dia tidak banyak cerita kepada antum betapa sulitnya mencari nafkah, dia tidak banyak cerita. Yang penting anaknya bisa belajar, yang penting anaknya aman, yang penting anaknya betah dan terus menuntut ilmu. Antum harus ingat, keadaan seperti dalam pondok ini adalah keadaan kita dalam ya menuntut ilmu, seperti Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqal jannah. Jalan surga anda sekalian, ini jalan surga yang kita tempuh ini. Maka ketika kita berada di lembaga ini, pandai-pandailah ananda untuk membagi waktu, pandai-pandailah ananda untuk bergaul dengan teman-temannya. Ingat, sahabat dan teman itu akan sangat mempengaruhi diri kita. Sahabat dan teman itu akan sangat mempengaruhi diri kita. Semoga satu hari nanti antum selesai dari sini, ya, satu hari nanti selesai dari sini antum bisa melanjutkan ke Timur Tengah, antum bisa belajar lebih jauh bagaimana orang-orang yang telah menghabiskan masa mereka dengan Al-Quranul Karim dan kehidupan sangat mereka. Usahakan sebelum antum selesai dari SMA sudah menyelesaikan Al-Quranul Karim. Selesai bukan berarti selesai, tapi tentu menjaganya lebih utama. Oleh itu khafillah, ini pengalaman ketika kita dulu saat berangkat ke Madinah, dan begitu kita sudah merasa punya hafalan beberapa juz, kemudian sampai di sana melihat yang subhanallah, anak-anak masih masuk dari negara lain yang mereka memiliki, apalagi mereka dari Syangqiti, Sanaqita, itu luar biasa. Al-Quran mereka, hafalan-hafalan mutun-mutun mereka punya semua. Terkadang kita tercengang-cengang, mereka mudah menyambung perkataan dosen kita, yang kita baru dengar kalimat-kalimat itu. Jauh, sisi kurikulum mereka sangat jauh. Makanya subhanallah, ya antum menghafal Al-Quran itu yang pertama sekali, setelah itu nanti masuk kepada matan-matan ilmiah. Makanya para ulama mengatakan man hafizal mutun hadzal funun, yang menguasai matan-matan ilmu maka dia akan menguasai keilmuan itu. Ya. Segera selesaikan Al-Quranul Karim, lalu antum masuk menghafal matan-matan ilmu yang hari ini sudah banyak, ya seperti matan Al-Qasimi yang di Masjid
Maka manfaatlah kesempatan usia muda antum untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk menjadi orang-orang yang kemudian di kemudian hari akan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara ini. Qafillah. Maka sekali lagi saya tekankan, doa ini penting. Doa ini kemudian doa itu akan terwujud, ya, kemudian mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dari doa-doa orang tuanya. Nah, sekali lagi, jangan pernah kita mendoakan keburukan kalau pun menyakitkan dalam perasaan kita untuk anak-anak kita. Jangan pernah kita mendoakan yang tidak baik untuk mereka, karena itu dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan pada doa-doa kita tadi. Ada sebuah kisah di zaman di mana seorang datang kepada Hasan al-Basri meminta kepadanya sebuah nasihat karena anaknya yang luar biasa akhlaknya, perilakunya. Ternyata Hasan al-Basri berkata, apakah engkau pernah mendoakan keburukan anakmu? Katanya, iya. Kata Hasan al-Basri, engkaulah yang merusaknya, engkaulah yang menjerumuskannya, engkaulah yang mengotori ya perjalanannya. Maka sekali lagi, kita sebagai orang tua, mari selalu doakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan antum ananda sekalian, jangan pula luput mendoakan orang tua, bapak ibunya, ya, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala angkat derajat dan Allah muliakan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bersawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pondok ini. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada seluruh al-qaimin alaih, ya, para pembina, ustaz dan mudir. Semoga Allah berikan ya kemudahan-kemudahan, dan antum para santri diberikan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i di sini, belajar Al-Qur'an, belajar iman, dan kepada orang tua wali santri pun diberikan kesabaran, diberikan kemudahan untuk selalu mendampingi putra-putrinya di lembaga yang insyaallah Allah berkahi ini. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama.